Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Razik Asidiki dari jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait dengan materi motivasi yang mana ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu motivasi. Pengertian dari motivasi itu sendiri, motivasi itu adalah sebuah dorongan yang mana dorongan tersebut menghasilkan tindakan, di mana tindakan tersebut berefek kepada sikap atau sifat yang kerja keras dan disiplin, di mana dari sikap-sikap tersebut dan dengan tindakan tersebut akan menghasilkan tujuan atau sesuai dengan hasil atau tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari motivasi. Motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi internal yaitu motivasi yang berasal dalam diri setiap individu, sedangkan motivasi eksternal itu berasal dari luar individu tersebut. Selanjutnya itu teori motivasi terbagi ke dalam 4 teori. Yang pertama yaitu teori dari Frederick Winslow Taylor, di mana lebih dikenal juga sebagai teori klasik, yang mana menyatakan bahwa orang akan bekerja jika mendapatkan imbalan materi yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu teori Maslow. Menurut teori Maslow ini, motivasi seorang berbeda-beda, tidak hanya berkaitan dengan materi, sehingga banyak kebutuhan seorang yang akhirnya dibuat berjenjang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Selanjutnya yaitu teori dari Frederick Hesberg, di mana ada dua hal yang mempengaruhi motivasi dalam kerja, yaitu maintenance factor atau faktor pemeliharaan dan factory motivation atau motivasi untuk pemeliharaan. Nah, dalam kedua faktor ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang ingin memperoleh ketenangan lahir batin seperti kebutuhan fisiologis. Yang keempat yaitu teori keadilan milik dari Adam Smith. Nah, Adam Smith mengembangkan teori ini. Ia menyatakan bahwa teori temuannya ini ada 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity, dan juga perbandingan persen. Selanjutnya itu adalah fungsi dan tujuan dari motivasi. Ada 3 fungsi dan tujuan, yaitu menentukan arah langkah, di mana dalam motivasi ini akan menuntun kita dalam arah dan langkah dalam hidup, karena kita akan mempertimbangkan cita-cita atau prestasi dan apa saja yang kita inginkan. Selanjutnya itu adalah untuk menyeleksi perbuatan, di mana motivasi ini akan menentukan berbagai perbuatan yang perlu atau tidak perlu kita lakukan. Artinya Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil yang baik ke depannya. Selanjutnya itu adalah menentukan keputusan tindakan, di mana saat menjalani kehidupan tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil. Nah, baik yang berisiko kecil maupun berisiko besar. Nah, tujuan dari motivasi itu adalah untuk menentukan setiap tindakan yang kita ambil. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu adalah faktor pemuas, di mana faktor ini berasal dari dalam diri sendiri. Faktor pemuas ini diantara lain penghargaan, terus juga ada prestasi, lalu juga ada tanggung jawab, serta kepuasan kerja. Selanjutnya faktor pemelihara, di mana faktor ini akan memelihara motivasi yang berasal dari luar. Faktor ini berasal dari luar diri atau faktor extrinsic motivation, di mana hal-hal yang mempengaruhi faktor pemelihara ini yaitu adalah pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu akan menjaga motivasi kita. Selanjutnya yaitu cara menentukan motivasi kerja. Yang pertama yaitu cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat dari kita. Jadi jika kita senang dengan atau pekerjaan itu kita minati dan kita punya bakat di sana, maka otomatis akan terdapat motivasi dalam diri kita sendiri, sehingga kita lebih enak dalam menjalaninya dan lebih termotivasi. Yang kedua itu positive thinking, di mana misalkan kita salah misalkan dalam memilih pekerjaan ataupun apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita masih
bisa berpikir positif, di mana kita harus mengambil hikmah atau hal-hal baik yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak terus overthinking, tapi kita tetap terus berusaha untuk mencari apa yang menjadi nilai positifnya. Selanjutnya itu adalah terus belajar. Jadi cara meningkatkan motivasi juga yaitu dengan terus belajar. Yang mana jika kita terus menggali, belajar terus hal-hal baru yang berasal dari luar sana, maka akan banyak pelajaran yang bermakna yang kita dapat temui, dan itu akan meningkatkan motivasi. Caranya itu adalah dengan cara istirahat yang cukup, di mana di balik kesehatan mental terdapat juga kesehatan fisik atau jasmani kita. Jadi perlu untuk istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu adalah dapat penghargaannya sesuai. Jadi cara meningkatkannya ini dengan memberikan juga penghargaan yang sesuai dengan apa yang kita telah lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.